saya. Ya, saya tidak hafal. Enggak apa. Izin yang mulia, karena nomor-nomor itu mengapa disimpan di sekretariat, termasuk adisi semuanya. Itu karena setiap ada acara-acara partai, itu yang namanya sekretariat itu mengundang tamu-tamu. Itu biasanya berkomunikasi. Maka seluruh sentral data itu dimasukkan di situ. Oke, termasuk mama ini? Iya, termasuk. Mama ini mama ya, saya nggak tahu juga itu. Oh, saudara nggak tahu? Iya, nggak tahu. Oke, ada mama satu nih. 8577632958. Ya, tidak tahu, mungkin akumulasi data-data kontak yang masuk ya, karena setiap saat kan diupdate. Ada mama 2. Tidak tahu. 812 8000 8498. Tidak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, kalau dari data-data get kontak kan bisa kita tahu ya Pak ya. Iya. Tadi ada mama, ini terakhirnya 8009. Mbak Maria Hasto. Mulia, izin ya mulia. Ini mau ditanya apa ini mulia? Keberatan ini. Izin yang mulia, kami mau konfirmasi kan? Betul. Ya. Yang mulia, sebentar yang mulia, karena itu tadi kan ada urusan anak, ya, dan istri, semuanya apa urusannya dengan perkara ini? Justru mestinya begini, menurut hemat kami, ya, tidak selayaknya penuntut umum bertanya hal-hal yang tidak ada urusannya dengan perkara ini, ya, kecuali, ya, yang mulia, kecuali kalau ada komunikasi, ya, antara anak saudara terdakwa ini dengan pihak sekretariat mengenai soal suap menyuap ini, atau juga mengenai obstruction of justice, ya. Jadi tolong saudara penuntut umum juga hormati privasi orang, ya, karena kita ini bukan mengadili keluarganya Pak Hasto. Ya, yang kita adili adalah perbuatan Hasto yang didakwakan sesuai dengan surat dakwaan. Maka izin yang mulia, kan tadi saudara terdakwa ini kan membantah terkait dengan handphone yang disita iPhone 15. Nah, di dalam kontak handphone nomor HP iPhone 15 itu terdapat nama-nama kontak ini yang mulia. Kami mau konfirmasi. Apakah dengan jika HP itu adalah HP sekretariat, nama-nama yang tersimpan itu ada nama-nama mama gitu. Betul ya mulia? Ya, mohon izin yang mulia. Jadi ada nomor-nomor telepon yang dari sekretariat yang kemudian ditugaskan mendampingi saya. Itu kan kontaknya kan kepada banyak orang. Maka tadi dikatakan ada berapa kontak, itu ada 1000 lebih kontak. Itu selalu diupdate. Ada mama 1, mama 2, mama 3 dan sebagainya di situ. Nah, itu adalah kontak-kontak yang memang disimpan di sekretariat. Nama ditulis apa adanya, termasuk dengan adisi tadi. Ada adisi menteri, ada adisi presiden, semua dicatat jadi satu di situ. Itu di dalam database apa adanya yang ada di situ. Nah, kaitannya dengan perkara tadi apa yang dimaksudkan? Bahwa Sri Rezeki tadi kan ada juga ditunjukkan data-datanya. Itu memang milik sekretariat. Handphone yang disediakan oleh sekretariat untuk membangun komunikasi. Mengapa ada mekanisme pengaturan seperti itu? Karena beberapa kali terjadi tindak penipuan terhadap penggunaan handphone. Maka sekretariat yang mengatur. Di luar itu saya punya handphone pribadi di situ yang nomornya 0811142370. Makasih. Jadi ini nomor tadi yang bukan nomor saya yang mulia. Sekretariat yang mulia. Iya betul. Ya, karena nomor itu izin yang mulia disimpan di iCloud yang mulia, iCloud di DPP yang mulia, disimpan di iCloud sehingga ketika ada handphone itu kemudian di loading.
Baik, dilanjutkan Yang Mulia. Nah, terkait dengan nomor-nomor itu, apakah kemudian saudara juga menyimpan nomor-nomor tadi yang merefer ke Ibu Maria, tadi juga saudara infokan ke DPP, sehingga itu kemudian disimpan? Ya disimpan, karena sejarahnya kan handphone saya pernah hilang. Sehingga kemudian sekretariat juga bagian IT itu menyimpan seluruh kontak yang ada. Dengan demikian ketika ada acara-acara resmi untuk mengundang ajudan-ajudan siapa yang ada tersimpan, itu kita sudah punya pusat database tersimpan apa adanya. Sehingga kalau handphone saya hilang, saya tinggal meminta kepala sekretariat untuk diloadingkan kontak-kontak yang baru, dan itu kemudian tim IT lah yang akan meloadingkan itu. Nah, kemudian ini juga kemarin kan sudah ditunjukkan, siap Bapak, HP ini saja, oke, thanks. Yang itu ditenggelamkan saja, tidak usah mikir sayang dan lain-lain. Gitu ya. Saudara nggak tahu ini, nggak pernah ngirim. Ya, saya tidak tahu terhadap percakapan ini, tahu di persidangan ini, karena pada saat itu juga saya sedang ada acara hari lahir Bung Karno. Oke. Ini di tanggal 8 juga Bapak izin sudah dicari Ibu. Nah, ini kalau di HP sekretariat ini ibunya siapa yang dicari di sekretariat ini? Ya itu tanyakan pada saudara Gara Baskara. Oke, ambilkan buku yang ono besok saja. Ambilkan buku Bung Karno dan Islam. Itu ya. Kemudian terkait kemarin ada juga beberapa yang Pak Monang kasih 40. Saudara nggak pernah memerintahkan ada minta ngasih? Ya, tidak, kami kan tidak urusan, itu adalah sekretariat yang berkaitan dengan pembayaran. Oke, bukan Bapak ini ya? Bukan, itu tugas dari sekretariat kepada saudara Kusnadi untuk melakukan pembayaran. Sama ketika diperiksa tanggal 10 Juni, itu saudara Kusnadi juga diperintahkan sekretariat untuk membayar tiket. Jadi sama. Oke, dan kalau terlalu malam Kus tidur di SS saja. Saudara juga nggak pernah merintahkan ini? Saya tidak tahu. Nggak tahu. Ya. Memang biasanya Kus ini tidur di mana, Pak? Kalau pulang kemalaman pas mendampingi saya menyediakan satu tempat tidur untuk siapapun yang mendampingi saya. Kadang-kadang namanya Frans di Bekasi, di rumah tinggal saya. Saudara. Kemudian di DPP kami juga punya difasilitasi dengan tempat tidur. Karena kami membangun kantor itu selalu kami fasilitasi dengan tempat tidur. Kemudian ini di Sultan Sare di rumah aspirasi. Kemudian ini ya dia kirim. Saudara nggak tahu itu? Saya tahu di persidangan ini. Ini adalah orang yang saya diperintahkan oleh kepala sekretariat untuk lembur. Untuk siapa ini? Saudara? Ini Lambong. Tahu? Lambong namanya. Oh, Lambong. Untuk membuat. Ini memang di SS? Tidak, di DPP. Oh, di DPP. Iya, jadi saat itu di gedung belakang ini, saat itu ada tugas karena saya minta dibuatkan kronologis untuk membantu memperlancar ketika persidangan. Ketika saya dipanggil pada tanggal 10 Januari. Nah, di situ kemudian saya koordinasi dengan kepala sekretariat. Akhirnya saudara Lambong ditugaskan untuk lembur di sekretariat untuk membuat kronologis dari perkara nomor 18 dan 28 yang kemudian hasilnya saya bawa pada saat pemeriksaan sebagai saksi. Oh, di perkara Wahyu dan perkara yang lama ya? Wahyu dan saudara Saiful. Nah, ini di ruang kerja saudara? Bukan. Yang ini tadi kan saudara merangkan, ini saudara dapat diperintahkan untuk membuat kronologis. Ya, gitu. saya saudara yang memerintah. Bukan, kepala sekretariat. Kepala sekretariat. Saya bilang tolong disiapkan kronologis. Siapa yang bisa ditugaskan? Akhirnya ditugaskan Lambong. Ini kan ada PC dan ada laptop ini ya? Iya. Ini PC saudara atau laptop saudara yang digunakan? Bukan. Milik DPP. Milik DPP? Iya, betul. Oke, ini kan kemudian ada
Ini ada dikirim dari Sri Rejeki Hastomo ini ke saudara Kos ya. Ini pemeriksaan KPK HM, Dok. Ya, jadi handphone Sri Rejeki Hastomo itu karena di sekretariat. Maka ketika lembur setelah selesai, kemudian itu dikirimkan kepada saudara Gara Baskara tadi. Ya, bukan saudara yang mengetik sendiri? Bukan. Kemudian dikirimkan supaya kemudian pada saat saya diperiksa itu bisa bawa. Itu jam berapa? Jam 7 pagi. Oke, ini kan dikirim lewat WA dengan file ini ya? Iya betul, file ini isinya kronologis. Ini judulnya, pemeriksaan KPK ini? Ya, saya judulnya nggak tahu karena yang membuat adalah saudara Lamong. Oke, kita lihat. Oke, ini filenya. Betul ini? Ya, ada beberapa file. Ini nama filenya 80 kalau ini kan tadi ini yang hasil rapat. dikirim. Kalau ini hasil rapat pada tanggal yang 8 Juni yang saya mengundang dari tim itu. Kan di situ kan saya datang memenuhi kewajiban sebagai seorang warga yang negara. tadi rapat tadi? Iya, ini hasil rapat. Hasil rapat. Ini adalah untuk keperluan konferensi pers. Oh, bukan yang diketik oleh saudara Lamong tadi? Iya, yang diketik oleh saudara Lamong sebagai Beda hasil lagi. kesepakatan rapat. Oke, kalau ini siapa? Notulen. Siapa yang mengetik ini? Kemudian kan tadi dikirim ke Ini yang Gara mengetik Baskara. sekretariat karena ini kan hasil notulensi rapat. Iya, ini kan tadi. Ini sekretariat, coba makanya lihat sudah isinya kita sampai tunjukkan bawah. Ini Mohon izin. dari Sri Rejeki, Ya. kan ngirim ke Gara Baskara nih. Iya. Filenya ini, Iya, ya kan? iya. Yang mengetik notulen rapatnya. Notulen rapat. Ini kan filenya ini, isinya. Mohon izin sampai bawah pokok perkara. Oke. Terus. Nah, udah Sudah itu. ingat? Iya betul. Betul, Itu ya? hasil rapat bersama dengan Badan Bantuan Hukum. Oke, nah ini ada salah satunya nih di poin 8 nih. Pada tanggal 28 Desember 2003, saya membaca di media. Ini saya ini siapa? Di situ sebentar, pada 26 Desember itu kalau tidak saya Januar, saya lupa itu. Saudara lupa? Intinya adalah dari berita itu Oke. bahwa kami dapat informasi dari wartawan beberapa bahwa saya akan ditekan karena sikap-sikap kritis saya. Nah, maka muncullah pemberitaan itu. Silakan baca rumah Pak Wahyu digeledah, kira-kira seperti itu. Terus apalagi informasi, ada informasi lain yang. Nah, ini kelanjutan Juga. nomor 9. Atas hal tersebut pada tanggal 6 Januari, ini mohon izin yang mulia sambil mengingat, ketika dalam suatu acara saya bertemu dengan saudara Januar di rumah Pak Ganjar di Patraja, saya mengajak yang bersama untuk berdiskusi tentang berbagai informasi yang saya terima bahwa saya ditarget. Jadi itu informasi, saya ditarget. Kami lalu mengidentifikasi dan menyimpulkan bahwa salah satu potensi yang bisa digunakan untuk mentarget saya adalah kasus Harun Masiku. Disitulah kami tunjukkan, saya kemudian tunjukkan pemberitaan di media bahwa frekuensi pemberitaan terkait Harun Masiku ini berbanding lurus dengan sikap-sikap kritis saya ketika mempersoalkan pemilu di dalam memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum. Oke. Itu juga lanjutannya di poin 10 Ya, juga. itu hasil rapat Kemudian semua. ada identifikasi nih nama-nama yang berpotensi untuk diproses lebih lanjut oleh KPK. Betul itu ya? Ya, karena dari situ ada yang mana nomor berapa? Ini nomor 10. Nomor 10 kami bacakan ya. Kami kemudian mengidentifikasi nama yang berpotensi untuk diproses lebih lanjut oleh KPK. Maka muncullah nama-nama seperti Saiful, Tio Agustina. Lalu Pak Yandar dengan pengalamannya mengatakan keluarga Harun Masiku. Ya betul, itu hasil Betul ya? rapat. Oke. Kemudian dari situ kemudian kami mencari nama saudara Harun Masiku di Google dan muncullah nama Daniel. Nah, kesemuanya dalam rangka antisipasi. Betul ya? Betul, karena saat itu kan sedang pemilu ya. Sedang pemilu, isu-isu itu kami khawatirkan juga bisa mengganggu elektoral.
isu-isu, karena begitu pemilu itu kan saya sangat keras itu kan mulai Agustus 2023 kalau tidak salah. Itu ketika ada pengumuman calon di Museum Proklamasi. Nah, itu di situ saya sangat keras, kemudian saya mendapatkan informasi dari beberapa wartawan bahwa saya ditarget. Karena sebelumnya sudah ada yang ditarget, ada saudara Aiman ditarget, saudara Yanuar, Tato, kemudian ya banyak sekali yang ditarget untuk masalah kasus-kasus hukum. Itu dari tim kampanye kami, bahkan ada yang ikut berpindah karena tidak kuat menghadapi tekanan, ada yang diikutin oleh orang-orang yang tidak dikenal, maka kami khawatir itu mengganggu. Jadi perlu diantisipasi. Sehingga perlu diantisipasi, ya? Pemberitaannya terutama yang perlu diantisipasi. Jangan sampai mengganggu elektoral termasuk pileg dan pilpres. Oke. Nah ini kan tadi dikirim. Nah kalau kita lihat ini meta datanya ya. Oke, ini nama filenya tadi Pak. Ini dibuat 9 bulan 6 2024. Iya betul, rapatnya kan tanggal 8 dan 9. Autornya. Saudara berarti yang bukan, itu mungkin menggunakan laptop saya laptop kalau tidak saudara. salah. Tapi yang membuat adalah notulen rapat. Ya. Oke, kemudian ini kan dibuat di laptop saudara. Laptop atau PC? Ada laptop, ada PC. Atas nama saudara? Saya nggak tahu membuatnya, karena yang mengetik kan si sekretariat. Ya. Termasuk saudara Lamong. Di luar itu ada notulen rapat. PC atau laptop? Ada PC, ada laptop. Di luar kerja saudara atau di sekretariat? Di sekretariat. Tapi kalau laptopnya milik saya juga dipakai bersama-sama di situ. Karena data-data ada di tempat saya. Kan sebelum rapat, mohon izin yang mulia, kan kita minta untuk dicarikan putusan MA nomor 18 dan 28. Itu ternyata bisa didownload dari website MA. Itu kemudian disimpan di laptop saya. Dari putusan itulah yang dipakai untuk bahan rapat. Nah, sehingga di situ pengetikannya pakai laptop atau pakai PC saya tidak tahu di situ. Karena itu notulen yang mengetik. Oke, saudara nggak tahu ini kemudian bagaimana Sri Rejeki Hastomo tadi ngirim ke? Iya, tidak tahu. Kalau itu kan dari lembur tadi, dari lembur karena saya pulang, kemudian hasil lembur itulah oleh kepala sekretariat, oleh saudara Lamong dikirim ke kepala sekretariat, nah kemudian baru dikirim ke Gara Baskara. Baru kemudian pagi harinya saya menerima sekitar jam-jam 8:30 pagi. Kalau isinya saya tahu, karena itu hasil rapat. Oke. Kemudian terkait, nah tadi kan Gara Baskara tadi kan nomor luar, ya. Nah, sedangkan pada saat kejadian sebelum OTT itu, kan banyak komunikasi saudara Saiful dengan Kos, Doni dengan Kos yang sudah kita tunjukkan. Itu kan nomor dalam negeri. Saudara perhatikan itu enggak? Oh, tidak. Tidak. Saya lebih banyak perhatikan konten dan nama di dalam handphone itu. Jadi bukan nomor asing atau nomor dalam negeri, saya nggak perhatikan. Jadi ada perintah dari Sri Rejeki Hastomo untuk tenggelamkan yang itu? Saudara nggak tahu? Tidak tahu. Tahunya di persidangan. Tahunya di persidangan. Saudara apakah tahu bahwa itu juga kemudian tujuannya mengantisipasi tadi itu? Oh lain. Kalau tadi antisipasi kan pada tahun 2 Januari 2024 ketika masih pemilu, masih kampanye. Iya, ini kan tadi filenya ini dibikin. Coba lihat. 9 tapi bulan itu, 6 ini. Iya, tapi historicalnya kan dimulai dari 6 Januari 2024. Ini bulan Juni. Oke, kemudian kan tadi ada undangan kepada saudara sebagai saksi. Ya, mohon izin yang mulia untuk ditayangkan lagi. Coba ditayangkan lagi. Mohon izin yang mulia, supaya kita bisa lihat historicalnya bahwa antisipasi. Coba lihat. Yang ada antisipasi tadi, coba. Oke, ini. Nah, nomor 9 itu kan kejadian 2023. Coba atas.
Sehingga historikalnya ditulis di rapat ini. Itu kan nomor 8. Pada tanggal 28 Desember 2023, saya membaca di media Rumah Wahyu Setiawan di Geledah. Di situ. Dan internal partai dan wartawan mengatakan bahwa itu bagian dari sinyal tekanan yang ditujukan kepada saya karena sikap kritis saya. Maka kemudian saya bertanya kepada saudara Yanuar pada tanggal 6 Januari. Di situ. Terus mohon izin yang antisipasi tadi di nomor berapa? Yang ada kata antisipasi. Nah, nomor 11, dari situ kemudian kami mencari nama saudara Masiku di Google dan muncullah nama Daniel Topan Masiku karena inilah yang bisa dipakai untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap saya. Diperiksa KPK pada tanggal 19 Januari. Dan ini seorang lawyer. Jadi nama tersebut kami masukkan ke semuanya dalam rangka antisipasi mengingat satu sedang masuk tahap kampanye pemilu. Jadi ini kejadiannya pada tahun 2023, bukan kejadian ketika saya mau dipanggil KPK. Oke, nah kan ada pemilunya itu. Ya, tadi di 2024 juga sebelum saudara hadir kan juga di situ ada rapat juga terkait Harun Masiku nih. Apakah itu juga bagian dari antisipasi menindaklanjuti dari mulai tahun 2020, kemudian ada tadi amankan Hasto katanya sih. Bukan. Petrus, kemudian tahun 2021 ada semacam saudara menerangkan adanya apa tadi bahwa saudara bagian dari intimidasi. Bukan, berbeda. Jadi antisipasi yang nomor 10-11 tadi, satu rangkaian dari nomor 8 itu adalah antisipasi terhadap hasil pemilu 2024. Sedangkan rapat itu diadakan karena kejadian sudah lama. Saya meminta masukan teman-teman terhadap bahan-bahan untuk konferensi pers. Nah, kemudian di dalam rapat itu saya bawa itu keputusan nomor 1828. Saya bertanya pada tim hukum. KPK menemukan bukti yang baru itu dari proses pembahasan di situ disampaikan oleh lawyer. Maka saya sampaikan kita tidak usah fokus pada yang ada di BAP di putusan ini karena semuanya sudah inkrah. Itu pun atas masukan dari tim hukum. Jadi nggak ada antisipasi. Saya diundang ke KPK tanggal 10 Juni nggak ada antisipasi kecuali mempersiapkan yang pertama bahan konferensi pers, yang kedua kronologis karena kejadian sudah sangat lama. Sudah lupa kami semuanya. Baik. Nah, terkait tadi dengan saudara bawa HP Vivo tadi yang saudara diserai oleh DPP untuk saudara gunakan tadi. Tujuannya apa, Pak? Itu kan kosong nih, saudara menerangkan tadi belum pernah saudara gunakan, gitu kan? Saudara bawa ke apa tujuan saudara sebetulnya? Ya, saya dikasih itu, ada juga penasihat hukum sebagai saksi. Itu berikan Pak, ini handphonenya untuk dibawa pada saat pemeriksaan untuk menghubungi drivernya. Itu ada nomor driver di situ. Ada nomor driver yang membawa mobil yang dipergunakan. Ya udah di situ. Lah kan itu urusannya ajudan, staf tadi, kan ada kus nih. Urusan sekretariat, karena kus kan tidak ikut-ikutan terkait dengan pemeriksaan, Pak. Jadi tata cara sebelum pemeriksaan saat itu kami ngumpul pagi sekitar jam 8:30, kemudian rapat bersama sebentar untuk persiapan, terus kemudian saya sampaikan hasil rapat terhadap apa yang saya sampaikan ke media. Tim penasihat itu memberikan tanggapan, pas kemudian berjalan diberikan handphone itu. Iya, maksudnya kan saudara ini bareng-bareng nih, banyak di antar para penasihat hukum juga ke sana. Urusannya apa sebenarnya saudara dikasih nomor handphone, nomor driver untuk menghubungi, kan saudara nggak ditinggal gitu saja kan? Ya pokoknya untuk cadangan, saya nggak tahu, saya nggak menanyakan apa, pokoknya dikasih handphone saya bawa saja di situ. Ya, oke, nanti kami simpulkan. Ya, makasih. Ada tambahan rekan lain? Baik, izin menambahkan yang mulia sedikit saja. Saudara terdakwa ya, saya menegaskan sedikit terkait dengan yang tadi disampaikan mengenai dakwaan pasal suap. Baik, saudara terdakwa ya, tadi disampaikan bahwa pleno penetapan saudara Harun Masiku
sebagai orang yang terpilih menerima suara dari Pak Nasaruddin Kimas itu ditetapkan setelah ada putusan dari Mahkamah Agung, betul ya? Iya betul. Artinya itu untuk mengantisipasi atau untuk menindaklanjuti dari putusan tersebut. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah apabila memang, karena kan dari di awal sudah disebutkan bahwa kenapa kemudian Harun Masiku diangkat atau diletakkan di Sumsel 1 karena dia sebagai ada prestasinya menerima beasiswa dari Ratu Elizabeth tadi, betul ya? Nah, kenapa kalau memang bukan prestasi? Apa tuh? Ada rekam jejak tadi. Ada rekam jejak. Iya. Baik. Nah, kenapa kemudian kalau memang dari awal dia sebagai orang yang kemudian terpilih atau nanti mendapatkan suara itu sudah ditetapkan dari awal bahwa nanti akan ada orang yang namanya Harun Masiku, apabila memang kan sudah sejak awal sudah tahu nih Pak Nazim sudah meninggal, nanti yang akan menerima limpahan suara adalah Pak Harun Masiku. Kenapa perlu ditetapkan setelah ada putusan? Ya karena ketika kita membahas usulan judicial review itu belum ada nama pengganti. Oke. Sama sekali belum dibahas siapa yang menggantikan, dikabulkan saja belum. Iya. Maka pembahasan nama mengapa tidak dari depan? Ya karena kita belum tahu apakah dikabulkan atau tidak. Begitu judicial review dikabulkan, baru dibahas nama pengganti dengan yang tadi saya jelaskan, melihat biodata dari calon-calon yang lain. Oke, baik. Nah kemudian kembali pada pleno tadi, ketika kemudian menetapkan Harun Masiku sebagai penerima limpahan suara, apakah pertimbangannya selain sebagai rekam jejak tadi, apakah juga karena ada jasa, misalkan membantu meloloskan putusan Mahkamah Agung judicial review yang diajukan oleh partai, apakah ada pertimbangan itu dalam penetapan sebagai kader terpilih? Ya, terima kasih. Pada saat pembahasan judicial review belum ada nama Harun Masiku, belum ada keterlibatan Harun Masiku. Saya nggak ada jasa-jasa. Penetapan Harun Masiku murni karena dari biodatanya tertulis bahwa dia memiliki International Economic of Law yang dibutuhkan dan beasiswa dari Ratu Elizabeth. Itu yang kita perlukan. Oke, baik. Nah kemudian ini bergeser kepada fakta berikutnya. Ketika tanggal 23 September ada pertemuan di Mahkamah Agung yang tadi dari Harun Masiku ke saudara, kemudian ada Pak Jan Farid. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pada waktu itu, berarti pada waktu itu posisi Harun Masiku sudah sebagai kader terpilih ya? Sudah ya, sudah terpilih. Karena kan putusan itu di tanggal 19 Juli, putusan Mahkamah Judicial Review. Nah, apakah karena yang bersangkutan sebagai kader terpilih, kemudian yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk meloloskan putusan itu kemudian sampai kemudian keluar fatwa? Tidak. Kami tidak tahu hal tersebut. Seperti halnya kami tidak tahu ketika Harun Masiku juga menemui ketua KPU. Saya tidak tahu. Saat itu kami datang ke Mahkamah Agung bersama dan Yan Farid, tidak ada kaitannya dengan Harun Masiku. Kata adalah saya diajak Pak Yan Farid, kemudian saya juga penting untuk bertemu, untuk memberikan apresiasi, karena apresiasi ini selalu kami berikan. Contohnya ketika Prof. Sunarto itu menerima guru besar ketua MA, belum menyampaikan pidato yang sangat baik, saya juga mengapresiasi beliau dengan mengirimkan surat. Nah itu, sehingga ketika Pak Yan Farid mengajak saya datang. Nah ketika kami datang, di situ ada Harun Masiku. Mengapa dia di situ, saya nggak tahu. Kalau Pak Jan Farid sendiri, apa perannya Pak terkait dengan judicial review, terkait fatwa, perannya apa Pak? Nggak ada kaitannya. Tidak ada kaitan, karena saat itu adalah ya Pak Yan Farid ini kan teman golf seperti itu. Kemudian beliau adalah staf ahli Pak Lauli, mau bertemu, ngajak saya silaturahim, dan saya mendampingi. Kebetulan saya harus mengapresiasi seperti itu. Oke. Setahu saudara, apakah baik Pak Jan Farid ataupun Harun Masiku ada gak
channeling atau orang-orang yang di Mahkamah Agung yang bisa membantu meloloskan JR. Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik. Nah kemudian setelah putusan fatwa itu keluar ya, tadi kan kemudian di tanggal yang sama, di tanggal 23 September itu fatwa keluar. Intinya kan tetap agar KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Nah, apakah kemudian setelah fatwa itu keluar, saudara juga menyampaikan kepada Harun Masiku? Tidak. Tidak. Ya. Karena fatwa ini adalah kesepakatan bersama KPU oleh Doni pada tanggal 31 Agustus. Sehingga ketika keluar itu tidak menyampaikan kepada Harun Masiku. Oke. Baik, ini kan saya mengkonfirmasi keterangan saudara di BAP nomor 56. Di BAP 56 saudara menerangkan di bagian bawah ini, setelah ada fatwa dari Mahkamah Agung, saya kembali memanggil Harun Masiku ke DPP, dan DPP saya kembali menyampaikan bahwa posisi Harun Masiku kuat untuk menjadi caleg terpilih dan menerima pelimpahan suara dari Nasaruddin Kemas. Oh ya, satu mohon maaf yang mulia, saya lupa. Itu Doni mengusulkan kepada saya. Jadi setelah fatwa keluar untuk kemudian juga memastikan untuk memberikan informasi kepada yang bersangkutan. Jadi seperti di BAP itu benar. Saya ya? lupa tadi. Jadi saudara kemudian menyampaikan pada Harun Masiku. Ya. Nah, apa respon yang disampaikan oleh Harun Masiku terkait penyampaian dari saudara? Ya, terima kasih seperti itu. Itu aja ya. Baik. Nah kemudian terkait tadi kan disampaikan bahwa kemudian ada uang-uang yang diupayakan oleh Saiful Bahri untuk pengurusan ini. Nah terkait uang-uang ini, saudara mulai mengetahuinya kapan? Jadi ya ketika saya menegur saudara Saiful itu, ya, saya persisnya agak lupa. Kemudian setelah dia mengatakan geser 850 itu. Meskipun pada awalnya saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan geser 850. Mengapa saya marah dan menegur saudara Saiful? Karena seperti yang saya bilang ketika atas usulan Doni mengundang saudara Harun Masiku setelah fatwa keluar, di situ menegaskan bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh tim hukum, kedudukan DPP itu sangat kuat. Ada putusan MA, ada fatwa MA. Fatwanya juga sangat jelas. Sehingga maksud pesan saya kepada Harun Masiku itu adalah udah kedudukannya kuat. Oke. Ya, seperti itu. Jadi ketika sehingga saya nggak ada tahu sama sekali masalah dana tadi. Oke. Untuk nilainya yang kan tadi kan 850 yang disampaikan geser Saiful. Kalau nilai total yang diminta oleh KPU untuk pengurusan ini, saudara tahu nggak berapa? Saya sama sekali tidak tahu. Tahunya di persidangan. Berapa? Yang saudara tahu di persidangan berapa? 2,5 M. Iya. Itu yang saya tahu dari pemeriksaan ketika saudara Saiful dan saudara Doni Tristiqomah. Oke. Nah, ketika perkara ini tadi kan pada tanggal 8 Januari 2020 sudah ada OTT ya. Apakah pada saat itu saudara sudah mulai tahu terkait dengan ada uang-uang yang digunakan untuk mengurus perkara ini? Tidak, karena sejak awal kan saya mengatakan saya melarang untuk adanya penggunaan dana-dana. Itu sejak awal ketika Doni, maka Doni tahu. Maka Doni dalam keterangan di sini ketika Saiful mulai menyebut dana, Doni mengingatkan kamu bisa ditegur oleh sekjen karena sejak awal posisi kami itu kedudukan hukum kita kuat sehingga nggak ada pembicaraan terkait dengan dana-dana. Bahkan itu kami buat dalam peraturan partai yang melarang hal-hal seperti itu. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh DPP adalah langkah berdasarkan keputusan MA tersebut. Ya, artinya ketika pada tanggal 8 itu ketika ada OTT, apakah saudara tidak berusaha mencari tahu ini ada apa sih? Ini apa yang terjadi dengan pengurusan ini? Kenapa kemudian sampai dilakukan OTT oleh KPK? Tidak, karena konsentrasi kami kan di Rakernas. Saya tetap aktif. Pada tanggal 9 saya tetap mengadakan konferensi pers. Tetap memimpin persiapan-persiapan rapat kerja nasional. Jadi saudara tidak berusaha mencari tahu apakah... Baru hari Selasa setelah Rakernas selesai, kami baru mendapatkan kesempatan untuk mengadakan rapat. Dan kemudian kami menyampaikan tanggapan kami.
di situ. Baik. Nah, kemudian tadi bergeser terkait dengan Kusnadi ya. Kusnadi, tadi kan saudara sudah menjelaskan panjang lebar bahwa yang bersangkutan adalah sebagai staf di kesekretariatan DPP. Betul. Betul ya. Nah, tugasnya tadi kan kalau saudara tidak mau menyebut ajudan ya, tapi apakah memang selalu menempel Kusnadi ini? Tidak, ketika saya di KPU 31 Agustus, Saudara Kusnadi tidak ada. Kemudian dalam berbagai peristiwa itu juga tidak selalu ada, karena bergiliran. Nah, kemudian tadi kan kalau ketika saudara diperiksa KPK kan saudara kan menitipkan HP, beberapa HP yang dibawa oleh Kusnadi. Apakah memang sebagai pegawai sekretariat ya, apakah memang ada fungsi dia ketika menempel ini juga membawa barang-barang pribadi saudara? Izin yang mulia, kami luruskan bahwa ketika diperiksa di KPK saya tidak pernah menitipkan handphone. Itu adalah keterangan dari Saudara Rosa, penyidik KPK. Berdasarkan pengamatan dia di CCTV. Maka kemudian pada saat itu kami meminta CCTV-nya untuk ditampilkan. Karena saya tidak pernah menitipkan handphone. Seingat saya adalah saya menitipkan sesuatu ke penasihat hukum saat itu. Dan saya tetap membawa handphone saya. Baik, kalau secara pribadi nih, setahu saudara, Kusnadi ini ketika sebelum menjadi staf sekretariat sudah kenal dekat dengan saudara? Belum. Jadi pada saat kampanye 2019 itu kan banyak melakukan safari politik. Nah, dia banyak ditugaskan untuk mendampingi saya di 2019. Ya. Kalau sebelumnya adalah tugas-tugas sebagai staf di sekretariat. Nah, mulai kenal lebih dekat itulah ketika ada safari politik itu. Karena ada 10 kali safari politik yang kami adakan dalam rangka Pileg Pilpres 2019 di seluruh Indonesia. Oke. Selain terbiasa tinggal atau tidur di SS, apakah pernah juga Kusnadi terbiasa tidur di rumah saudara? Jadi saudara Kusnadi tidur di DPP, kami punya tempat tidur di sana. Kemudian yang kedua di rumah aspirasi. Yang ketiga, kalau pada saat bertugas mendampingi saya dan pulangnya terlalu malam, saya menyiapkan satu tempat tidur. Itu buat semua, ada saudara Frans, kemudian ada saudara Wisnu, dan macam-macam yang menggunakan kamar itu secara bersama-sama. Termasuk saudara Kusnadi pernah tidur di situ. Oke, baik. Nah, kemudian kemarin di persidangan Kusnadi menyebutkan terkait perintah tadi yang disampaikan rekan kami mengenai menenggelamkan itu, menyebutkan bahwa itu melarung sesaji. Nah, saya tanyakan pada waktu itu, apakah memang ada kebiasaan di DPP itu bahwa untuk caleg itu untuk menang dia harus melakukan ritual-ritual, begitu kan? Ya. Kemudian disampaikan oleh Kusnadi memang seperti itu. Nah, apakah memang seperti itu yang sudah ketahui sebagai seorang sekjen PDIP? Ya, mohon izin yang mulia bahwa yang dimaksudkan tadi melarung bukan adalah yang dimasukkan dalam persidangan ini adalah ketika Kusnadi menenggelamkan pakaiannya. Tapi kalau larung memang itu menjadi bagian dari kultur yang kami bangun, terutama setelah kami berada di dalam pemerintahan. Karena tekanannya kuat sekali, sehingga setiap malam tahun baru selama 9 tahun berturut-turut yang mulia, saya ini selalu naik gunung, mendoakan Bu Mega, mendoakan Pak Jokowi, mendoakan bangsa dan negara agar Indonesia ini baik. Naik gunung 9 tahun berturut-turut setiap malam tahun baru. Nah, dari situlah ada tradisi melukat, dari situlah tradisi melarung yang dilakukan. Ini budaya kita, kultur kita yang memang orang Jawa itu banyak melakukan. Di Jogja itu melarung di Gunung Merapi ada, kemudian di Parangkusumo ada. Berendam itu juga merupakan hal yang biasa kami lakukan sebagai bagian mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga tekanan-tekanan yang begitu banyak ketika kami berada dalam pemerintahan, kami jawab juga dengan gerak spiritualitas seperti melarung itu. Nah, di luar itu, sedang pertanyaan dari JPU tadi, ada juga yang larung dalam konteks motif-motif khusus. Mau jadi bupati, ikut kemudian berdoa, ada yang berendam, dan sebagainya. Kalau kami seperti melukat, itu memang biasa dilakukan. Oke, nah konteksnya
terkait komunikasi tanggal 6 Januari itu, 6 Juni ya. Apakah itu memang konteksnya ketika ada perintah untuk menenggelamkan itu, konteksnya apakah melarung seperti yang saudara gambarkan di persidangan ini? Ya. Jadi yang mulia, setelah kami doa, memang ada dua hal yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah pakaian yang dikenakan itu kemudian ditenggelamkan di laut, dibuang atau pada aliran yang sungai. Kemudian juga yang kedua, kita membuang barang-barang binatang yang hidup. Ada misalnya kura-kura dan sebagainya. Jadi kami banyak prosesi yang kami sebut sebagai merawat pertiwi. Itu kalau di berita akan banyak sekali berita melepas ikan, merawat pertiwi, menanam pohon, termasuk juga melarung, intinya adalah mencintai alam. Ya, kalau di Bali itu tradisi Trihita Karana di situ. Nah itu kami lakukan. Nah selain tahun baru, itu juga kami lakukan pada bulan Juni. Karena bulan Juni adalah bulan keramat. Jadi bulan Juni kalau di Google di search itu saya juga sering naik gunung dalam rangka bulan Bung Karno. Nah bulan Juni itulah juga dilakukan kegiatan melarung itu. Kan ini kan konteksnya itu kan pada waktu itu ada perintah yang menurut Kusnadi HP Sekretariat memerintahkan untuk menenggelamkan yang itu. Nah, apakah memang konteks yang disampaikan sekretariat itu sama atau sedetail seperti yang saudara sampaikan tadi itu? Saya tidak tahu kalau di sekretariat. Tadi kan ditanya tradisi ya, karena melarung. kan di sidang ini kan Kusnadi menyampaikan bahwa itu sebagai melarung sesaji seperti yang tadi saudara gambarkan itu. Ya, barangkali. Apakah kemudian memang yang disampaikan oleh sekretariat itu, yang namanya menenggelamkan itu yang dipahami melarung oleh Kusnadi itu sama dengan yang saudara sampaikan di persidangan ini? Ya, yang berbeda mungkin tujuannya ya, saya tidak tahu. Kalau tujuan saya kan keselamatan bangsa dan negara untuk mendoakan para pemimpin. Kalau dari Kusnadi kan keterangan di persidangannya adalah untuk tolak bolo, kira-kira seperti itu. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Itu ya, baik. Buang sial, maaf, itu buang sial. Buang sial. Itu buang sial. Buang sial, oke. Dan saya tidak tahu perintah itu karena tadi saya sampaikan ketika itu terjadi saya sedang memimpin acara peringatan hari lahir Bung Karno di DPP. Ya, karena kan yang disampaikan Kusnadi kan mirip-mirip seperti yang sudah sampaikan, perintahnya itu seperti itu. Baik. Nah kemudian terkait dengan Nur Hasan, tadi kan sudah menyinggung bahwa saudara Nur Hasan itu petugasnya di pos di DPP ataukah di SS? Tadi rotasi. Rotasi. Jadi DPP, kemudian di rumah aspirasi, kadang juga di sekolah partai pada saat ada kegiatan kaderisasi. Nah, terkait dengan di SS, apakah untuk sekali rotasi tim yang menjaga grupnya itu ada berapa orang? Setahu saudara? Itu biasanya juga tergantung kegiatan on request. Rata-rata security itu antara 1 sampai 3 orang. 1 sampai 3 orang, satu ya, grup ya? Iya, bukan dari jumlah orangnya. Kalau yang ditugaskan di rumah aspirasi itu antara 1 sampai 3 orang. Tetapi juga pernah 7 orang berturut-turut itu bertugas dalam 3 shift. Oke, artinya tidak mungkin dalam satu waktu itu tidak ada cuma 1 orang yang bertugas, tidak mungkin ya? Ya mungkin saja. Ketika ada kegiatan-kegiatan partai yang membutuhkan sumber daya yang besar, misalnya ketika ada ulang tahun partai, ya maka konsentrasi di ulang tahun partai, di situ tidak mungkin banyak orang. Biasanya 1. Nah, misalkan ada kejadian security atau satpam yang menjaga di SS, kemudian dia didatangkan oleh orang yang tidak dikenal, kemudian dia disekap, apakah itu ada ada semacam antisipasi dari pihak SS ketika kejadian seperti itu, apa yang dilakukan? Karena kan tadi kan sudah sampaikan bahwa mungkin saja 1 orang yang jaga gitu. Sementara orang itu ketika disekap kemudian untuk mengganggu kenyamanan atau keamanan di SS itu berpengaruh. Apakah itu sudah diantisipasi? Ya itu di kepala sekretariat, saya nggak tahu sistem security-nya secara detail. Kalau orang luar, yang tadi kan sudah sampaikan di SS siapapun boleh masuk di situ, di rumah aspirasi. Nah, kalau orang luar yang tujuannya misalnya kejahatan, misalnya menyekap security atau niatnya ingin berbaja di SS, di rumah aspirasi, apakah ada sistem pengamanan khusus
atau ya sudah biarkan saja orang melakukan kejahatan di situ? Apakah ada keamanan khusus yang diterapkan di situ? Ya itu kepala sekretariat yang bertugas. Kami kan punya ISO. Sekretariat melalui security sering melakukan semacam latihan pemadam kebakaran, latihan pengamanan, terutama kalau ada tamu VIP. Tapi prinsipnya PD ini kan rumah rakyat, partai rakyat, sehingga siapapun yang datang itu kita terima dengan niat baik. Ya kan maksudnya kalau ada kemudian ada kegiatan atau perbuatan yang itu mengancam keamanan, meskipun itu semua orang boleh masuk di situ, kalau ada kegiatan atau perbuatan yang mengancam keamanan kan harus diantisipasi nih. Belum pernah kejadian yang mulia terkait hal tersebut. Oke, karena kan kemarin di kecuali ketika ada ancaman nyata ya. Ya, karena kan misalnya yang mulia izin ketika ada ketegangan politik pada saat Pilpres atau pada saat pembakaran bendera partai, ada informasi yang kami terima dari kepolisian, ada yang mau menyerang, itu baru keamanan diketatkan. Tapi di luar itu partai rumah terbuka buat siapapun. Ya, kemarin kan di persidangan Nur Hasan menjelaskan bahwa ada dua orang berbadan tegap, kemudian menyekap dia, kemudian memaksa dia untuk telepon Harun Masiku. Nah makanya kan yang sedang mengenai keamanan bagaimana di rumah aspirasi itu, kok sampai kemudian security bisa disekap, kemudian bisa dipaksa untuk telepon Harun Masiku. Itu yang saya tanyakan terkait keamanan. Ya itu sudah detail ya, karena ada ketua DPP juga bidang pengamanan, tugas sekjen kan hal-hal yang sifatnya strategis. Kalau itu antisipasi itu udah ranah kepala sekretariat, bukan ranah saya sebagai sekjen. Dan terkait kejadian penyekapan itu nggak pernah Nur Hasan menyampaikan kepada keamanan pihak SS rumah aspirasi? Dari keterangan saudara Nur Hasan tidak, karena dia akan ketakutan itu. Tidak melaporkan ke bagian keamanan, saya sudah disekap sama orang, dipaksa untuk telepon Harun Masiku. Ada nggak selama ini laporan terkait itu? Tidak, karena keterangan Nur Hasan sendiri juga sama dan dialah yang mengalami. Dia tidak lapor ya? Dia tidak lapor. Tidak lapor. Baik. Dari kami cukup yang mulia, dilanjutkan kami. Baik, mohon izin melanjutkan sedikit saja terdakwa. Tadi pada saat setelah KPU memutuskan penetapan hasil ini di awal, sebelum mengajukan uji material, apakah sepengetahuan saudara terdakwa, ini mempertegas saja, apakah ada sengketa pemilu atau pengajuan keberatan atas penetapan hasil dari KPU tadi untuk perolehan suara di Sumsel 1? Sepengetahuan terdakwa. Saya tidak tahu itu. Saudara tidak tahu. Saya tidak tahu. Baik. Pada saat saudara dengan ketua umum memberikan kuasa kepada Doni Tri Istiqomah untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap beberapa pasal, apakah saudara pernah menanyakan hal tersebut? Apakah ini tidak dilakukan dulu keberatan atas penetapan hasil, atau memang karena waktunya sudah lewat? Saudara masih ingat? Tidak ingat, tidak bertanya, karena saat itu yang menjadi fokus partai adalah partai dirugikan dengan perintah dari edaran dari KPU yang suara almarhum Pak Nasruddin Kemas dinolkan. Jadi concern kami adalah menyelamatkan suara partai. Baik. Kalau dari barang bukti yang ditunjukkan kepada rekan-rekan para saksi dari KPU kemarin, kan kalau kita lihat suara partai, meskipun suara caleg ini dinolkan, suara partainya nggak berubah di situ. Jadi yang saudara maksud dirugikan itu dirugikan di bagian mananya? Karena kalau saya lihat di barang bukti kami ini suara partainya tidak berubah. Ya. Sebenarnya tadi dari yang ditayangkan CPU tadi itu juga ada rekapitulasi C1 yang kami lakukan sendiri. Yang berdasarkan dokumen C1. Maka setiap partai itu melakukan perhitungan. Nah, dari laporan yang kami terima dari Badan Saksi Pemilu Nasional bahwa ketika dinolkan
itu suaranya seharusnya, misalnya Pak Nasarudin dapat di TPS 24 suara. Ya. Harusnya otomatis suara partai juga bertambah 24 suara ketika ini dinolkan. Faktanya tidak. Faktanya dinolkan, 24 ini tidak dipindahkan. Nah itulah laporan yang kami terima. Tentu saja saya nggak melihat detail. Nah dari laporan itulah karena partai kehilangan suara, maka kemudian kami melakukan judicial review yang intinya agar suara Pak Nasruddin Kemas dinyatakan sah terlebih dahulu. Baik, kita coba kita lihat dulu sebentar ya. Nanti kan kita juga ada yang hitungan dari BSPN PDI Perjuangan. Baik, kita lihat dulu yang pertama ini yang hasil rekapnya. Kalau kita lihat di sini mulai di jumlah yang di DB1 itu jumlah paling bawah itu, paling bawah aja Mas, yang di shot paling bawah 265160. Kemudian naik ke tingkat provinsi, itu Nasarudin sudah dinolkan. Suara partai juga tetap 265160 yang paling bawah. Coba naik lagi ke sampingnya Mas. Nah, kemudian di tingkat nasional pada saat Nasarudin dinolkan, suara partai juga tidak berubah, tetap 265160. Jadi yang terdakwa maksudkan bahwa partai dirugikan dengan dinolkan ini yang mana? Ya, mohon izin saya tidak tahu secara detail ya, tetapi suara partai itulah ada dua. Karena di dalam surat suara itu pemilih itu bisa mencoblos calon, bisa mencoblos lambang partai. Nah, suara partai yang tetap itu adalah suara partai yang pemilih yang mencoblos. Sehingga memang yang mencoblos lambang partai. Sehingga ketika justru tetap terus, itulah yang dipersoalkan. Harusnya bertambah. Karena suara Pak Nasruddin Kemas kan ketika dinolkan, suara partai plus suara calon kan harusnya bertambah. Tetapi ini kan detail ya. Ini saudara Doni yang tahu, karena dialah yang memaparkan kepada kami bahwa dari perhitungan di BSPN C1 yang kami miliki, suara Pak Nasarudin Kemas itu ketika dinolkan tidak terkonversi kepada suara partai dan kami dirugikan lebih dari 20.000 suara. Itu yang kami ketahui. Detailnya mohon maaf saya tidak tahu. Baik, kalau itu bisa kita lihat yang di kolom pertama itu yang di atas sendiri. Jadi di DB1 itu masih 118 itu suara partai itu. Mungkin yang mana, Pak? Geser ke kiri dulu Mas biar kelihatan kolom pertamanya Mas. Nah, itu kan perolehan yang atas sendiri. Nah, itu kan terus kiri Mas. Yang DB1 mulai DB1 atas sendiri masih 118. Nah, itu 849. Begitu berikutnya dinolkan 26 bawahnya Nasarudin itu naik ke atas jadi 145752. Berarti berubah suaranya PDI bertambah 26.903. Itu di bukti kami, nanti kita masing-masing kita simpulkan. Kemudian tadi yang saudara terdakwa tadi kan ditanya rekan kami mengenai pada saat Rizky datang di tanggal 27 September kalau tidak salah 2019. Tadi kan Rizky menyampaikan saya mau mundur kalau ketua umum yang menyampaikan atau menyuruh dia mundur. Kalau hal tersebut dilakukan atau tidak terdakwa? Tidak, karena posisi DPP PD Perjuangan berdasarkan kajian dari tim hukum adalah kedudukan kami sangat kuat, sehingga kami saat itu berpendapat bahwa KPU akan menjalankan dari putusan Mahkamah Agung tersebut. Baik. Pada saat Rizky datang itu masih putusan Mahkamah Agung ya, fatwa belum? Fatwa belum. Belum. Baik. Kemudian Mas satu lagi Mas, masih turun lagi. Turun.
Kalau kami melihat di BP70 ini, nah ini di nomor 3 ini kan dari PDIP sudah tanda tangan juga. Jadi kan tanda tangan dari komisioner KPU, kemudian di bawahnya ini saksi-saksi dari masing-masing partai sesuai dengan nomor urut partai. Di sini di tiap-tiap perolehan suara ini yang ditetapkan KPU ini sudah ditandatangani pada saat itu. Jadi memang tidak ada keberatan pada saat itu. Mohon izin Yang Mulia, keberatan itu dicatat di dalam rekapitulasi rapat. Jadi saat itu keberatan karena KPU tidak menjalankan putusan MA, kemudian disepakati karena adanya beda tafsir, maka disepakati adanya fatwa, itu kesepakatan bersama. Nah, tanda tangan ini mengapa dilakukan? Karena ada kepentingan yang lebih besar terkait dengan pelaksanaan Pilpres. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa sampai bulan September, seminggu sebelum pelantikan, itu terjadi ketegangan politik yang sangat besar. Maka saya juga tidak memantau hasil dari Mahkamah Konstitusi karena fokus kepada mengamankan Pilpres dan pelantikan Pilpres Presiden. Baik, dari saya cukup, dilanjutkan yang lain. Baik, izin melanjutkan sedikit majelis. Baik, terdakwa, mudah-mudahan bukan pengulangan ini majelis. Baik, kepada terdakwa, ini juga sudah jadi fakta sidang ini, Harun Masiku kemana-mana suka foto, kemudian banyak foto dengan pejabat. Nah, ini juga sudah muncul di fakta sidang, Harun Masiku dekat dengan Hatta Ali. Apakah terdakwa tahu itu? Makanya bisa punya akses ke MA. Saya tidak tahu. Hanya saja pada saat saya bersama Pak Jan Farid juga kaget kok dia sudah ada di situ. Ada di situ, baik. Nah, ini untuk konteks yang Kusnadi. Penyampaian saksi Adecat terdakwa minggu lalu yang Pak Cecep bahwa Kusnadi juga diajak ke kampus. Dan terdakwa pun mengenalkan kepada teman-teman mahasiswa kuliah S3, Kusnadi itu sebagai apa terdakwa? Ya, sebagai staf dari DPP. Dan kemudian saya kan tidak hanya mengenalkan Kusnadi, saya mengenalkan saudara Darwin, saya mengenalkan sekretariat yang lain. Ada sekitar 3 orang yang kenalkan ke teman-teman, termasuk sekretaris saya Mita. Baik. Nah, kemudian ini kembali lagi walaupun sudah simpel ya penyebutan Bapak untuk terdakwa ini. Nah, ini memang ulang-ulang. Nah, ini terdakwa dipanggil apa? Spesifik dulu, Kusnadi panggil terdakwa ini apa? Bapak atau Pak? Pak. Kadang-kadang Pak Sekjen. Pak Sekjen. Tapi ada juga yang memanggil Bapak. Lebih sering Pak. Bapak itu jarang sekali. Baik. Ya, jadi saya ingatnya Pak Sekjen, Pak. Pak Sekjen, Pak. Baik. Nah, kemudian izin majelis ini kami supaya utuh penyampaian komunikasi pada saat Saiful sama Tio, tolong Mas Haris ditampilkan. Ini kan ada penyampaian Saiful bilang ke Wahyu, ini garansinya saya. Nah, ini supaya utuh nih penyampaiannya, ini perintah ibu. Nah, ini ibu yang terdakwa pahami siapa? Apakah Ibu Harun Masiku atau siapa ini? Karena disampaikan ini garansi saya, ini perintah ibu, garansi saya. Yang terdakwa pahami siapa ini sosok ibu ini? Ya, saya tidak tahu, tapi di dalam persidangan ini saya mengetahui bahwa saudara Saiful berbohong kepada Tio untuk mendesak Tio agar menekan Wahyu Setiawan terkait dengan urusan Harun Masiku. Itu saya tahu di fakta persidangan. Jadi isinya Saiful yang tahu, karena saya memang tidak pernah telepon itu. Jadi Saiful menyatakan itu dia berbohong menggunakan nama-nama saya. Kemudian pada saat tadi terdakwa pun sudah menjelaskan ada aktivitas di tanggal 8 dan tanggal 9. Apakah terdakwa tahu kapan Wahyu Setiawan, Saiful dan Tio ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Jadi saat itu masih misteri ya, sampai pada tanggal 9 pagi. Dan kemudian ketika konferensi pers pada tanggal 9 Januari dalam rangka persiapan Rakernas, ada yang menanyakan wartawan kepada saya, apakah betul Doni itu juga di OTT? Langsung saya menjawab, ini ada Doni di samping saya.
Itu pagi, siang atau malam? Sore. Sorenya? Sore, tanggal 9 sekitar jam 5. Karena Doni saya juga punya staff namanya Doni dari Aceh. Kalau saya tunjukkan ini Doni. Oh, oke, baik. Kalau paginya apa aktivitas terdakwa saat itu? Pagi sampai siang sebelum tadi jam 5 itu? Iya, pagi saya menerima laporan bahwa dari Kepala Sekretariat ketika kantor DPP didatangi begitu banyak wartawan. Lalu Kepala Sekretariat melaporkan bahwa tadi ada rencana penggeledahan dari KPK. Cuma ketika ditanya sama security, itu tidak menunjukkan surat tugas. Jadi kata Pak Adi, ketika ditanya mana suratnya, ini, mana ini, tapi tidak diserahkan. Terdakwa saat itu ada di mana pada saat tadi penyampaian? Saya di Hotel Mandarin. Saya menginap di Hotel Mandarin karena persiapan Rakernas saya menginap di sana. Dan saat itu dalam kondisi sehat? Sehat ya. Sehat. Di Rakernas saya konferensi pers. Kemudian jam 4 saya nengok seluruh persiapan pameran-pameran. Jadi saya full ada di sehat ya. Sehat. Agak perut karena kebanjiran. Tapi saya masih kategori sehat karena itu buat saya bukan sakit serius. Jadi saya sakit perut karena mohon izin yang mulia ketika malam tahun baru saya naik gunung. Begitu pulang itu rumah kebanjiran, itu mobil saya tenggelam. Nah di situ kemudian saya sakit perut. Jadi tapi buat saya meskipun sakit perut ya bisa dikasih puyer lah semacam itu obat tradisional dan kemudian sore hari saya bisa konferensi pers. Ketika konferensi pers saya sehat. Hanya untuk menegaskan, tolong Mas Haris. Ini maksudnya. Ini kan kembali lagi ini sudah menjadi bahasan itu dikatakan Pak Jarod sakit diare tapi sakit perut sebenarnya. Tapi konferensi pers saya ada nih, boleh dilihat jam 5 di search. Oke, baik. Nah, kemudian terdakwa ini punya kegiatan usaha apa aja dalam bidang bisnis? Oke lah, kalau yang Jumat minggu lalu disampaikan ada kuliner dan sebagainya, ada aktivitas usaha lain yang juga terdakwa lakukan? Saya tidak ada bisnis yang mulia. Kalau kami sebutkan Optima Consulting Network, pernah mendengar itu nama itu? Ketika saya tidak menjadi anggota DPR. Ketika saya tidak menjadi anggota DPR, saya punya sahabat baik, itu namanya John True. John True itu kemudian menawarkan kepada saya untuk menjadi konsultannya. Disitulah kemudian mendirikan Optima itu sebelum saya resmi menjadi wakil sekjen. Ketika menjadi wakil sekjen, kemudian saya hentikan itu bisnis karena konsentrasi saya adalah di partai. Siapa saja yang terdakwa ajak untuk join di situ? Apakah Saiful salah satunya yang juga ikut di dalam bisnis Optima Consulting Network ini? Salah satunya saat itu? Saya lupa, saat itu sebenarnya yang mengorganize adalah Pak Deddy Sitorus. Jadi karena saya on off, saya memperkenalkan dengan sahabat saya yang dari Inggris itu. Kemudian yang mendelekan adalah saudara Deddy Sitorus yang sekarang jadi anggota DPR. Itu tahun kapan? Itu sebelum saya jadi sekjen, sebelum saya jadi wakil sekjen itu kalau tidak salah awal 2010. Ya. Untuk saat ini masih jalan? Sudah kami tutup. Sudah tutup? Sudah ditutup. Itu ditutup secara resmi. Oh ya, maaf, saya ingat yang mulia itu juga ada dengan Pak Theodorus Yakub Kukritz kalau tidak salah, itu almarhum. Cukup untuk, izin ada tambahan majelis, dilanjutkan. Melanjutkan yang mulia. Tadi terkait dengan terdakwa berkomunikasi dengan handphone tahun 2019 itu, terdakwa menjawab kalau tidak salah handphone itu iPhone. Kemudian HP-nya sekarang sudah tidak ada lagi, ini begitu tadi. Kemudian karena terdakwa kasih ke orang. Nah, kemudian selanjutnya terdakwa menyatakan kalau serinya sudah lewat, handphone iPhone itu dikasih ke sekretariat, kan begitu. Nah, pada tahun 2019 itu serinya iPhone berapa? Wah, saya tidak hafal. Baik. Karena saya tidak mengikuti teknologi perkembangan handphone. Baik, yang pasti kan handphonenya itu iPhone ya, terdakwa. Iya. Nah, apa maksud kalau serinya sudah lewat? Apakah maksudnya adalah kalau muncul rilis produk baru,
itu adalah artinya serinya sudah lewat sehingga terdakwa ganti ke iPhone yang seri terbaru. Apakah begitu maksudnya? Itu tidak selalu. Buktinya sekarang juga begitu rilis yang baru-baru, saya tidak ganti handphone. Hanya itu ada usulannya dari sekretariat, masih ada handphone baru. Biasanya seperti itu, kemudian baru dipakai. Kalau serinya sudah lewat dikasih ke sekretariat itu sejak tahun berapa? Apakah yang 2019 tadi itu kemudian pada tahun 2020 muncul seri baru yang handphone 2019 tadi diserahkan ke sekretariat, begitu? Ya, saya lupa persisnya, tapi ketika saya ganti handphone itu sering menjadi rebutan. Itu nanti buat saya, itu buat saya, seperti itu. Baik. Nah, kalau pada 2019 yang rilis di Indonesia itu adalah iPhone 11. Apakah kemudian iPhone 11 itu kemudian yang digunakan oleh Kusnadi? Karena saudara terdakwa tadi mengatakan kalau sudah serinya sudah lewat dikasih ke sekretariat kemudian dipakai yang lain. Itu tidak kalau itu. Itu tidak. Baik. Ya, Kusnadi cari sendiri. Nah, pada 2019 dirilis di Indonesia iPhone 11. Pada tahun 2020 dirilis iPhone 12. Apakah pada tahun 2020, Desember 2020, terdakwa mengganti ke iPhone 12? Saya tidak pernah mengganti handphone dalam pengertian saya lakukan sendiri. Iya. Itu sekretariat karena dia menyiapkan dengan kontaknya, kemudian dia menyiapkan alamat emailnya dan sebagainya, passwordnya, bahkan itu semua adalah tim IT dari sekretariat. Tugas saya hanya menggunakan handphone tersebut. Iya. Kecuali handphone yang private 0811 itu saya tidak pernah berganti. Iya, kecuali private. Karena juga tadi terdakwa sudah menyatakan handphone iPhone itu seluruhnya dari apakah beli sendiri atau apa terdakwa lupa. Nah, itu tadi makanya ada kaitannya dengan dari sekretariat. Iya, betul. Gitu kan. Nah, kemudian yang tadi tahun 2020, Desember 2020 rilis di Indonesia iPhone 12. Kemudian November 2021 rilis di Indonesia iPhone 13. Apakah setelah November 2021 terdakwa menggunakan iPhone 13? Karena gini, karena di sebelumnya kan terdakwa mengatakan kalau serinya sudah lewat dikasih ke sekretariat, gitu loh maksudnya. Jadi izin begini, saya tidak tahu terhadap seri-seri handphone, mana handphone yang baru. Hanya ketika sekretariat, kan sekretariat juga sering menerima bantuan-bantuan handphone. Iya. Ini ada handphone yang baru, Pak Sekjen, pakai yang ini, ya monggo silakan. Kemudian sekretariat lah yang menginstall. Kan ada menginstall sistemnya, WA-nya, kemudian berbagai aplikasi yang lain, menginstall kontaknya, karena semua bisa di data-data diambil dari iCloud. Nah, itulah kemudian dikasih kepada staf yang mendampingi saya, teknisnya seperti. Jadi saya nggak tahu, saya baru tahu di persidangan ini nomor series iPhone 13, iPhone 12 baru tahu di persidangan. Sebelumnya saya nggak pernah melakukan monitoring. Hanya saya sering menggunakan handphone baru dari sekretariat. Iya, handphone baru, seri terbaru kan gitu. Karena terdakwa mengatakan kalau seri handphone sudah baru lewat, dikasih ke sekretariat. Nah, lanjut ini. Pada November 2022 terbit iPhone 14. Lanjutnya Oktober 2023 terbit iPhone 15. Setelah Oktober 23 sampailah ke 2024, kemudian ada penyitaan iPhone 15 dari saudara ada penyitaan iPhone 15 waktu saudara diperiksa di KPK. Itu kan setelah terbitnya iPhone 15, yaitu tahun 2024. Apakah iPhone 15 yang disita itu waktu saudara diperiksa itu adalah iPhone yang diberikan sekretariat kepada saudara, iPhone 15 itu? Ya, itu kan handphone sekretariat yang dipakai oleh staf sekretariat yang mendampingi saya. Nomor seriesnya saya tahu baru di persidangan ini. Baik. Iya. Oke, baik. Tadi kelewat. Satu lagi nih terdakwa ya. Ini kemarin ada file yang dikirim oleh Mita ke HP-nya saudara Kusni tanggal 10 bulan 6. Ini pas hari pemeriksaan ya. Ini ada file kronologi pertemuan dan diskusi 6 Januari 2024. Ini yang tadi saudara terangkan ya? Iya, betul. Oke.
Nah, ini kan terkait dengan diskusi itu, terkait tadi ada penggeledahan, kemudian ini ternyata memang ada yang telah digeledah nih rumahnya Daniel Masiku tanggal 3 Januari 2024. Kemudian ini ada diskusi tadi saudara dengan saudara Yanuar. Ya. Betul ya? Betul. Tuh, dengan kesimpulan yang paling mungkin digeledah dan atau diperiksa adalah rumah keluarga, yaitu Daniel Masiku. Itu inti. Ya, itu dari jawaban Yanuar ketika saya bertanya. Oke, nah ini kenapa ini saudara kemudian sampai menaruh perhatian terkait dengan perkaranya Harun Masiku ini? Karena ada korelasi ketika saya bersikap kritis, muncul berita-berita terkait dengan Harun Masiku. Itu ada, kami punya dokumennya. Kalau diizinkan, mohon Yang Mulia kami akan tayangkan. Bukan karena takut imbas nanti perkara akan melebar ke termasuk ke saudara? Oh tidak. Dan yang kedua, karena ini pada saat pemilu. Saat pemilu itu siapapun yang kritis itu langsung terkena intimidasi. Ada Yunarto Wijaya, ada Aiman, kemudian cukup banyak yang diintimidasi saat itu, dan saya juga diintimidasi. Maka wawancara saya pun kemudian diadukan ke polisi dan cepat sekali diperiksa oleh polisi. Oke, cukup Yang Mulia. Terima kasih Bapak Ketua, izin mengawali. Saya panggil Pak atau Bapak aja ya Pak. Ya. Siap. Baik, saya langsung ke dakwaan Pak Hasto. Karena ini keterangan terdakwa juga untuk membuat terang perkara, dan dakwaan adalah dasar bagi pengadilan untuk memeriksa dan mengambil putusan. Maka yang pertama-tama yang saya tanyakan, saudara kan mengikuti persidangan ini sejak awal kan? Betul. Ya. Dan juga Bapak juga masih ingat begitu ya pemeriksaan saksi-saksi ya? Betul. Pemeriksaan Pak Arief Budiman, ingat Pak ya? Pemeriksaan Wahyu Setiawan, pemeriksaan Rahmat Setiawan, pemeriksaan Ilham Yulianto, pemeriksaan Patrick Gerard, pemeriksaan Agustiani Tio, pemeriksaan Danang Doni Triiskoma, Rizky Aprilia Kusnadi, sampai dengan yang terakhir Carolina Aprilianisari. Bapak ingat ya? Ingat. Pemeriksaan itu semua ya? Ingat. Baik. Kalau begitu, saya langsung masuk ke pasal 21. Dari 27 halaman, Bapak itu dituntut, didakwa sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan ya, secara langsung atau tidak langsung, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Pertanyaannya, apa Bapak pernah melakukan tindakan ya, baik langsung maupun tidak langsung, agar bisa menghentikan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di persidangan? Tidak pernah, karena saya ini taat hukum. Baik. Kalau Bapak menahan orang supaya nggak memberikan keterangan, lalu ya melakukan satu intimidasi, pernah nggak itu? Tidak pernah. Nggak pernah juga? Tidak pernah. Tidak pernah. Baik. Berarti itu yang mencegah tadi ya Pak ya? Ya, kami tidak pernah. Justru kami yang punya diintimidasi. Baik. Nanti kalau Bapak diintimidasi bagaimana, nanti ada rekan yang nanya Pak. Sekarang merintangi ya. Merintangi itu kan menghalang-halangi, mengganggu atau mengusik. Kan begitu KBBI ini. Nah, pertanyaan kepada Bapak. Bapak pernah mengganggu proses hukum? Tidak pernah. Bapak pernah mengusik, menghalang-halangi orang untuk melakukan proses hukum? Tidak pernah. Bapak pernah halang-halangi
si Kusnadi memberikan keterangan secara bebas? Tidak pernah. Nur Hasan juga begitu? Tidak pernah. Nggak pernah ya? Tidak pernah. Baik. Kalau begitu, pernah nggak Bapak mencampuri? Kalau nggak pernah menghalangi, mencampuri apa yang mau diterangkan oleh para saksi tadi 15? Tidak pernah. Nggak pernah. Contohnya ketika ritual itu saya baru tahu di sidang ini. Baik. Untuk menenggelamkan pakaian itu. Baik. Nah, itu merintangi, Pak. Nah, sekarang menggagalkan, membuat gagal artinya, ya. Membuat gagal itu membuat sesuatu tidak berhasil, kan gitu. Ya. Pernah Bapak juga melakukan perbuatan agar penyidikan tidak jadi, agar proses hukum tidak bisa dilaksanakan. Pernah nggak Pak? Tidak pernah. Bahkan penyidikan dan kemudian pelimpahan ke P21, saya ini paling cepat di Rutan Merah Putih. Baik. Tercepat dari yang lain. Berarti bukan dihalangi, digagal, malah ternyata faktanya proses hukum Bapak cepat begitu paling ya? Cepat. Cepat ya. Dan buktinya kita sampai sidang pemeriksaan terdakwa ya Pak ya? Betul. Baik. Paling cepat di antara penghuni Rutan Merah Putih yang lain. Itu saya. Baik. Nah kalau begitu saya langsung di halaman ya 3 ini hanya gambaran umum dulu Pak, nanti detailnya ada Bapak rekan yang melanjutkan. Ini cerita dibuat oleh penuntut umum. Kenapa cerita? Karena ini belum tentu benar Pak. Disebut ceritanya begini di halaman 3, sekitar 18-19 WIB ya, Bapak mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh petugas KPK. Kemudian terdakwa, Bapak maksudnya kan, melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaan tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Ini kalimat ini ya, sepanjang yang Bapak lihat, dengar dan alami, benar nggak ini? Tidak benar, karena pada saat itu saya sedang berada di Kompas, tidak tahu kalau terjadi OTT. Yang kedua, saya tidak pernah menghubungi Nur Hasan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena saya tidak punya nomor telepon Nur Hasan. Di dalam persidangan ini Nur Hasan, Kusnadi juga mengatakan tidak pernah menerima perintah dari saya, karena Nur Hasan adalah security, koordinasinya tidak langsung dengan saya. Baik. Nah kalau begitu, ini yang Bapak bilang bahwa Bapak sedang berada di Kompas, inilah benar ya? Ya betul, itu Pak Jarod sama Pak Kumar datangnya terlambat. Oh ya, yang di tengah itu ada buku Mustika Rasa. Itu yang tadi saya ceritakan. Resep itu ya Pak? Ya, resep makanan dari Bung Karno. Itu yang saya paparkan. Itu ya. Tebalnya 1134 halaman. Baik, resep Nusantara Pak ya? Ya. Ada juga berarti resep makanan Palembang itu Pak ya? Nah sekarang saya lanjut terkait dengan ya, pada sekitar pukul 18.35 bertempat di sekitar Hotel Sofyan Cutmutia, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan menindaklanjuti perintah terdakwa dan atas bantuan Nur Hasan dan seterusnya. Tadi Bapak bilang tidak pernah ada perintah kepada Nur Hasan ya. Baik. Itu perbuatan yang dituduhkan nih Pak. Yang kedua. Jadi 27 halaman sebenarnya cuma itu aja yang dituduhkan. Nah, sekarang pertanyaannya terkait dengan memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam milik Kusnadi. Pertanyaannya, apa pernah terdakwa Bapak memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya? Tidak pernah. Tidak pernah. Itu ya? buktinya telepon genggam saudara Kusnadi bisa disita oleh KPK. Baik. Ya. Baik. Baik. Kalau keterangan saksi-saksi tadi yang saya sampaikan Pak, kami juga sudah rekam. Ya. Baik. Kalau begitu perbuatan yang didakwakan yang keempat ini. Jadi perbuatannya menurut penuntut umum ya
Pada 10 Juni 2024, Bapak bersama Kusnadi ya menghadiri panggilan saksi di KPK. Lalu Bapak ya menitipkan telepon genggamnya. Tadi sudah Bapak sampaikan tidak pernah, Pak ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Itu ada di halaman 4 dan 5. Selesai, Pak. Mohon izin, bahkan di dalam persidangan ini penasihat hukum meminta untuk rekaman CCTV itu untuk menjadi barang bukti. Karena memang tidak pernah ada titipan handphone kepada saudara Kusnadi. Baik. Walaupun tidak ada di dalam dakwaan, tapi sempat pernah dibahas oleh penuntut umum, itu kaitannya dengan Bapak katanya ada di lokasi atau ada di PT IKA. Ya, ya. Sebenarnya nggak ada di dakwaan tuh. Kemarin aja jadi nimbul itu. Nah, saya hanya tanya sama Bapak, ya. Apa benar Bapak ada di PT IKA dan lalu menghalang-halangi penyidik yang katanya mau menangkap Harun Masiku? Tidak ada. Tidak ada juga ya, Pak. Baik. Perintangan ya pasal 21 selesai dari kami. Sekarang dakwaan kedua, Pak Hasto. Bapak didakwa ada dakwaan kedua, pertama pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 13 ya. Ini pasal 5 dulu ayat 1 nih. Ini kan on coping, jadi suap aktif kan. Nah, pertanyaannya, ada Bapak pernah memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio? Ada nggak? Tidak ada. Tidak pernah? Tidak pernah sama sekali. Uang? Tidak pernah. Barang? Tidak pernah, karena tidak ada kepentingan juga untuk memberikan dana. Baik. Kepada selain Wahyu Masiku, apalagi ya? Nggak ada ya? Ya, tidak ada sama sekali. Baik. Itu pasal 5 ayat 1, Pak. Huruf A. Sekarang pasal 13 ini. Kalau Bapak nggak pernah memberi barang atau uang atau berbentuk fisik, coba ingat-ingat Pak Hasto, Bapak pernah memberi janji atau memberi hadiah atau janji, menjanjikan atau memberi hadiah kepada Wahyu Setiawan? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Tidak pernah. Kepada Agustiani Tio tidak pernah juga. Ya, baik. Kenapa saya tanya ini Pak Hasto? Karena di dalam persidangan sebelumnya yang terbukti bersalah melakukan suap dalam konteks menerimanya itu digabung Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Nah, kalau begitu dari sisi pemberi ini sekarang, pernah Bapak memberikan sesuatu kepada Saiful Bahri dalam kaitannya suap kepada Wahyu Setiawan? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sekali. Tidak pernah. Uang tidak pernah, barang juga tidak pernah ya? Tidak pernah. Baik. Dan itu juga diakui oleh saudara Saiful Bahri di persidangan yang lalu dan sekarang. Baik. Kalau begitu kan yang terungkap dalam fakta persidangan sebelumnya dan fakta persidangan sekarang ini kan, yang mendapatkan titipan itu kan Kusnadi kan? Betul. Betul ya? Betul. Pertama itu di DPP dan yang kedua ya di Rumah Aspirasi Sultan Syahrir. Ingat-ingat Pak Hasto ya, itu betul bukan dari Bapak kan? Bukan. Ya, setahu Kusnadi hanya dikasihkan oleh si Harun Masiku, begitu ya? Betul. Jadi Baik. saudara Kusnadi dari keterangannya itu adalah menerima titipan tas dari saudara Harun Ya. dan kemudian diserahkan kepada Doni. Baik. Karena saya sama sekali tidak ada maksud kepentingan buat apa menyerahkan dana kepada Harun Masiku. Baik. Bahwa Harun Masiku menitipkan tas dan koper itu Bapak taunya waktu dalam persidangan kan? Betul, begitu ya? betul. Sebelumnya Bapak nggak tahu? Ya, apalagi yang kedua itu kan saya sedang libur Natal. Baik. Yang pertama pun tidak tahu, baru di persidangan baru tahu. Baik, ya. Jadi terkait dengan titip Harun Masiku ke Kusnadi, baik titip yang tas maupun di koper itu berarti Pak Hasto tahunya ketika persidangan. Betul. Oke. Biar nggak kebalik-balik Pak.
Nah, kalau begitu langsung saya masuk ke dalam dakwaannya ini. Ya. Di halaman 11, ya. Jadi, Bapak itu ditarik itu dalam kejadian tanggal 5 Desember 2019.